Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Taslim N. Siparante SPDI. Saya guru PAI di SDN 10 Ratulindo, Kecamatan Ratulindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan hari ini, Senin 13 September 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2021 dengan mengambil tema beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Subtema beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala pada pembelajaran 2 di kelas 4. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap. Gerak. Panjang depan, gerak. Depan, gerak. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak depan, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran. Bolehnya dapat dilaksanakan dengan baik ya. Sebelum masuk, kita laksanakan protokol kesehatan. Seperti biasa, cuci tangan baru masuk ke dalam kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita dapat bertatap muka kembali ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa dapat bertatap muka kembali. Salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu
pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada pokok pembelajaran atau subtema beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya, terutama yang ada di sekitar rumah dan sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya mengenal Allah itu ada. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada indikator pencapaian kompetisi, yang pertama, siswa harus meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mampu menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala yang tercermin dari perilaku kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan sehari-hari kalian itu. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memahami makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang ketiga itu kalian atau siswa kalian dapat memahami makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada yang keempat, mampu mencontohkan makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, yang ketiga tadi memahami makna, yang keempat itu mencontohkan. Kemudian pada selanjutnya bagian A, mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa artinya hanya Allah, Tuhan yang ada di alam ini. Semua makhluk tunduk kepada Allah. Allah adalah tempat kita menyembah dan tempat memohon sesuatu. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Ya, jadi artinya kita semua ini bergantung kepada Allah. Ya, manusia, kita diciptakan ini sebagai manusia, kita bergantung kepada Allah. Kita membutuhkan Allah. Karena kita ini akan kembali kepada Allah. Jadi kita membutuhkan Dia, yaitu Sang Maha Pencipta. Nah, agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Manusia, apa semua? Hewan, apa lagi? Tumbuhan, apa lagi? Itu yang ada di bumi atau di alam nyata. Kalau yang ada di alam gaib, ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu alam gaib? Ada tidak alam gaib? Ada. Allah ciptakan alam gaib itu ada makhluk di dalamnya, yaitu ada dua, yaitu jin dan malaikat. Di mana letaknya alam gaib itu? Hanya Allah yang tahu, Ya. Jadi kita ini berada di alam nyata, yaitu dunia. Kita harus menjaga kita punya alam ini, jangan dikotori, jangan dirusak. Kita sudah dikasih tinggal di bumi ini, harus kita jaga. Karena kita manusia ini adalah khalifah Allah ciptakan di muka bumi untuk menjaga dunia ini supaya tetap aman dan sehat. Makanya sekarang ada virus, ada penyakit karena manusia sudah tidak menjaga dunia. Sudah merusak dunia, akhirnya Allah turunkan penyakit. Agar kita semua sehat, makanya kita harus menjaga ini dunia. Yang Maha Kuasa, Allah yang berkuasa mengatur alam semesta beserta isinya. Kekuasaan Allah tidak ada yang menandingi. Adanya musim kemarau, musim hujan, musim angin, biasa angin topan, kemudian ombak,
Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Itu namanya disebut dengan perbuatan ya zalim. Perbuatan syirik. Jadi kalau ada yang menyembah selain Allah, dia disebut orang yang kategori telah melakukan perbuatan syirik. Biasa ada yang menyembah patung, menyembah pepohonan, menyembah bulan, menyembah matahari. Padahal yang disembah itu adalah ciptaan Allah. Jadi kita menyembah kepada yang menciptakan, bukan yang kita sembah itu yang diciptakan. Ya, jadi yang kita sembah itu yang menciptakan, yaitu Allah. Perbuatan yang mana akan mengakibatkan kita dikategorikan syirik. Jadi kita fokuskan kita punya diri menyembah Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Sudah kalian laksanakan itu sholat 5 waktu? Ya sudah, kadang bolong. Betul tidak? Betul. Kalau Pak Guru tanya, tadi subuh angkat tangan yang sholat. Sholat subuh, jujur. Yang sholat subuh angkat tangan. Satu orang. Kalian sholat subuh? Ya. Alhamdulillah. Kau sholat subuh? Ini sholat. Yang beribadah kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada. Jadi mereka akan selalu dilindungi, kemudian diselamatkan oleh Allah. Oleh karena itu, rajinlah beribadah kepada Allah. Makanya Pak Guru katakan tadi, sholat itu merupakan tiang agama. Apabila kita sudah melaksanakan sholat, yakin saja kita pasti akan selalu ditolong oleh Allah. Contohnya kamu sekarang ini kelas 6. Kalau rajin sholat, rajin beribadah, akan ditolong oleh Allah dengan cara bisa diluluskan nanti. Bisa lulus dengan lulus tanpa ada hambatan sekalipun. Diberi kesehatan, insya Allah. Kemudian bagaimana cara kita mengimani kepada Allah? Yaitu dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Nah, tidak ada satu makhluk pun yang tidak bergantung kepada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah jika menginginkan sesuatu. Kita harus memohon kepada Allah. Nah, umat Islam dilarang berdoa kepada selain Allah. Misalnya seperti yang Pak Guru sebutkan tadi, berdoa menyembah kepada pohon. Nah, itu dilarang itu. Gunung, nah itu. Matahari, bulan. Bahkan ada yang menyembah bintang. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena semua itu adalah yang diciptakan oleh Allah. Masa kita mau menyembah sesuatu yang mana yang diciptakan oleh Allah? Yang kita sembah itu yang menciptakan. 3 atau C, bukti keberadaan Allah atau adanya makhluk hidup. Yang pertama, bukti keberadaan Allah yaitu dengan adanya makhluk hidup. Makhluk hidup dibagi menjadi dua. Makhluk hidup yang ada di alam nyata dan makhluk yang ada di alam gaib. Sebelum Pak Guru sebutkan siapa semua itu yang berada di alam nyata dan siapa semua yang berada di alam gaib, nah, siapa yang bisa memberi keterangan? Yang ada di alam nyata siapa? Makhluk apa? Iya, makhluk hidup itu apa? Manusia, apa lagi? Hewan, apa lagi? Tumbuhan, apa lagi? Masih ada? Ada? Ya, yang hidup di alam nyata itu makhluk hidup yaitu manusia, hewan dan tumbuhan. Itu makhluk hidup yang ada di alam nyata. Kemudian ada makhluk yang Allah ciptakan berada di alam gaib yang Pak Guru sebutkan tadi, yaitu ada
pasti dari yang diciptakan. Tentu ada yang menciptakan, pasti ada yang tentu ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Contoh, adanya laptop. Tidak mungkin laptop ini ada sendiri tanpa ada yang membuat. Dia diciptakan, tentu ada yang membuat. Dia dibuat, tentu ada yang membuat. Itu contoh kecilnya. Seperti meja. Dia dibuat, tentu ada yang membuat. Nah, contoh besarnya, ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Itu saja. Kalau kita sudah berpikir di situ, kita tidak akan berbuat syirik kepada Allah. Nah, kita tidak akan menyembah yang lain-lain. Pasti kita akan menyembah Allah. Karena apabila kita sudah menyembah yang lain, maka niscaya kita tidak akan selamat di akhirat nanti. Jadi jangan sekali-sekali melakukan itu. Ya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir subhanallah amma yusrikun. Coba baca artinya. Dialah Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemeliharaan, keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah. Dan Surat yang dibacakan oleh siapa namanya ini? Yaitu dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi Allah itu Maha Raja, Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha menjaga keamanan, memelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Ya, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi sungguh luar biasa kita punya Tuhan yang Maha Pencipta ini sangat bijaksana, sangat menjaga kita semua. Ini harus banyak bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa kita bersyukur? Dengan cara kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Setiap kali perbuatan yang kita lakukan, setiap kali apa yang kita laksanakan, apabila itu berhasil, menyenangkan, maka ucapkanlah alhamdulillah. Kemudian, apabila kita melaksanakan sesuatu, sebelum melaksanakan sesuatu, mau kemana, mau berbuat apa, selalu ucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Biasakan itu biasakan ucapkan bismillahirrahmanirrahim setiap kali melakukan sesuatu, dan ucapkanlah alhamdulillah setiap kali kita mendapat kebaikan. Itu saja kita amalkan, maka insya Allah kita akan selamat di dunia. Ya. Kemudian pembahasan yang terakhir, yaitu mengimani rasul-rasul Allah. Ini pokok yang utama. Sebelum kita lanjut pada materinya atau intinya, rasul-rasul Allah yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada bisa sebutkan rasul itu 25 rasul? Ada yang bisa? Yang pertama, biasanya kan kalau kelas 1 atau kelas 2, kelas 3 ada lagu-lagunya. Iya, lagu-lagu tentang Nabi. Yang pertama Nabi Adam. Ya, yang kedua Idris. Yang ketiga Nuh. 4 Hud. 5 Saleh. 6 Ibrahim. 7 Lut. Kemudian ke-8 Nabi Ismail. 9 Nabi Ishak. 10 Nabi Yakub. 11 Yusuf. Kemudian 12 Ayub. 13 Zulkifli. Kemudian 14 Suhaib. 15 Musa. 16 Harun. 17 Daud. 18 Sulaiman. Kemudian 19 Nabi Ilyas. 20 Ilyasa.
21 Yunus, 22 Zakaria, 23 Yahya, 24 Nabi Isa, dan yang terakhir 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada satu ilmu yang ingin Pak Guru sampaikan. Setiap kali kita menyebutkan nama Nabi, ucapkanlah salawat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, contoh, kalau ada teman menyebutkan nama Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mendengar nama Muhammad, nama Nabi disebutkan, maka ucapkanlah salawat. Agar kalian mendapat syafaat di hari kemudian dari Nabi Muhammad. Siapa yang bersalawat satu kali kepada Nabi, maka Allah akan membalas salawat kalian 10 kali. Allah yang balas, bukan presiden. Siapa yang balas salawat kita? Allah. Iya, langsung dibalas oleh Allah. Kita bersalawat. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gitu. Mau dibaca salawat oleh Allah? Mau? 10 kali. Ucapkanlah salawat 1 kali. Contoh, kita tadi sudah bersalawat tidak tadi? Nah, bayangkan kita tadi bersalawat semua. Berapa banyak Allah membalas salawat kita? Maka rajin-rajinlah bersalawat. Jadi inti dari mengimani rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka diutus untuk menyampaikan wahyu Allah. Kepada siapa? Kepada umat manusia. Gitu. Wahyu tersebut berisi ajaran atau pedoman hidup yang mana kita agar selamat di dunia dan akhirat. Dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, mereka mendapat wahyu dari Allah. Ada nabi yang mendapat wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, ada nabi yang mendapat wahyu untuk dirinya sendiri. Nanti kita pelajari pada pembahasan selanjutnya. Pengertian nabi dan rasul. Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak memberi kewajiban atau tidak diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi itu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, itu pengertian Nabi. Kemudian pengertian Rasul, manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan, nah, kemudian diberi wahyu dengan tujuan menyampaikan firman-firman Allah. Artinya ada pengikutnya, ada umatnya, gitu. Ya. Jadi perbedaannya, Nabi diberi wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul diberi wahyu kepada dirinya dan diberi kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Iya. Kemudian perilaku terpuji yang membuktikan keimanan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berusaha meneladani sikap Rasul. Misalnya, berusaha menjadi orang yang jujur dan dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, bersikap sederhana dalam hidup, sebagaimana Rasul bersikap sederhana. Yang ketiga, bagi mukmin memiliki rasa cinta kepada Rasul. Misalnya, membaca salawat ketika nama Nabi disebutkan. Yang tadi yang Pak Guru sampaikan tadi. Nah, ini poin ketiga ini harus kalian ingat. Nah, karena kita ini umat dari Nabi Muhammad SAW. Apabila disebutkan namanya Nabi, dengan spontan kita harus mengucapkan salawat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya, sampai pada pokok bahasan ini sudah jelas semua? Sudah. Ya, alhamdulillah dapat dipahami. Kemudian pasti ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ada Ustaz. Ya, silakan. Pak Guru bisa disebutkan kembali rukun iman yang Pak Guru jelaskan
Iman ada berapa? Ada yang bisa bantu Pak Guru? Ada? Iya, ada 6, Humaira. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar, atau takdir baik dan takdir buruk. Itu yang rukun iman. Kalimat syahadat, itu rukun Islam yang paling pertama. Yang kedua, mendirikan sholat atau sembahyang. Yang ketiga, puasa. Berpuasa di bulan suci Ramadan. Hukumnya apa itu berpuasa? Wajib. Ya. Kemudian yang keempat, membayar zakat. Dan yang kelima, naik haji dalam kategori bagi yang mampu. Ya, jadi kalau sudah memiliki kelebihan, sudah memiliki uang yang banyak, silakan kasih Pak Ustadz. Silakan naik haji. Jangan kasih Pak Ustadz mau bawa naik haji nanti. Jadi harus memiliki kelebihan dulu. Kemudian kalau yang puasa tadi, hukumnya apa tadi kalian sebutkan? Wajib. Nah, sebelum kalian bertanya lagi, wajib itu artinya bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan berdosa. Nah, ada lagi hukum sunnah. Apa itu sunnah? Kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, apa makruh? Apa hukumnya makruh? Apa artinya? Bila ditinggalkan apa? Bila dikerjakan tidak berdosa, bila ditinggalkan mendapat pahala. Apa itu kira-kira? Apa itu yang makruh itu? Contohnya daging babi. Hukumnya makruh dimakan. Apabila dimakan tidak berdosa dalam keadaan terdesak, tidak ada yang lain dimakan. Umpama kita di hutan, sudah kelaparan, tidak mau makan, mati, lewat babi, tangkap, potong, gere, mati. Kalau dimakan tidak berdosa, karena hukumnya makruh. Karena pada saat itu tidak ada yang lain, tidak ada ini ayam, tidak ada sapi, tidak ada rusa lewat. Tapi pada saat mau dimakan, sudah masa ini daging mau dimakan lewat rusa, batakan, hukumnya menjadi haram. Berubah hukumnya tadi. Kenapa? Karena sebelum makan kita melihat binatang lain. Jadi kejar dulu itu yang binatang lain itu. Tangkap dulu itu rusa. Kalau sudah dapat, kecuali tidak didapat, baru kembali makan ulang. Nah, tapi kalau didapat, silakan dibuang. Yang selanjutnya, pelaksanaan penilaian lembar kerja peserta didik. Mengerjakan tugas.
jawab di situ saja, di lembaran jawab. Ya, langsung jawab di situ. Jangan lupa tulis namanya. Bahwa di dunia ini ada yang menciptakan, ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Kalau ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Kita manusia sebagai makhluk diciptakan, tentu ada yang menciptakan, yaitu siapa? Allah. Oke, paham semua ya? Kemudian iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Allah mengutus para Rasul. Kita beriman kepada Rasul Allah berarti kita meyakini bahwa Rasul-Rasul Allah itu merupakan utusan Allah. Jadi ke-25 Nabi yang diutus oleh Allah itu merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu, kemudian hanya untuk dirinya sendiri, tidak memiliki kewajiban untuk disampaikan kepada orang lain. Kemudian Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu, kemudian memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain, atau dengan arti kata memiliki umat. Jadi Rasul itu memiliki umat. Contohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nanti setelah selesai langsung kembali ke rumah ya. Jangan lagi berdiam-diam di sekolah. Nah, selesai pelajaran kembali ke rumah masing-masing. Jangan lagi singgah-singgah di jalan. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru akan berpantun. Mau mendengarkan pantun?